Kisah dibuka dengan kehidupan seorang debt collector alias penagih utang Bo namanya. Si Bo ini debt collector kelas bawah memiliki gaya menagih yang tak biasa. Bo selalu mengandalkan kekerasan jika nasabahnya banyak alasan, bahkan ia sering melukai dirinya sendiri jika mereka itu tak mau bayar. Bo melakukan itu bukan tanpa alasan sebab ia juga memiliki tekanan dari bosnya Mbak Ros. Selain memiliki bisnis utang piutang dengan bunga yang cukup tinggi, Mbak Ros ini juga bergerak dalam perwarungan sari laut. Sedikit perkenalan mengenai latar belakang keluarga Bo. Bo hidup dengan keluarga yang cukup sederhana. Kakaknya Rijal tengah menjalankan usaha barber, itu pun tempatnya ngontrak. Ayah Bo bekerja sebagai supir angkot, ibunya sudah lama mendahului. Biasa jika Bo pulang seperti ini, jarang sekali melihat senyuman baik itu dari kakaknya Rijal, iparnya Lisa, begitupun dengan sang ayah. Nah, kenapa demikian? Sebab keharmonisan rumah tangga ini sudah dikekang oleh utang, belum lagi cicilan dah pada numpuk semua. Sisi lain dari Bo, meski seorang preman, namun kepeduliannya terhadap keluarga amat besar. Jika ia mendapat sedikit upah dari Mbak Ros, pasti ia bagikan ke mereka. Sampai di suatu hari, Bo diperintahkan oleh Mbak Ros nagih ke salah satu nasabah. Datanglah Bo ke sana. Pengutang yang satu ini sudah berusia, Pak Muje namanya. Ia tengah menjalankan bisnis kecil-kecilan menjual gorengan. Kalau mau bicara upah, jelas ini sama sekali tak mampu menutupi bunga utangnya pada Mbak Ros yang makin hari makin beranak. Mana pembeli juga sepi, ya kan? Itulah mengapa Bo tak sampai hati bersikap arogan pada beliau. Pak Muje ini salah satu nasabah senior Mbak Ros, bahkan Bo sendiri sudah menganggapnya paman. Hingga malam masih saja tak ada pembeli. Pak Muje hanya bisa pasrah dan meminta Bo agar diberi waktu sehari lagi untuk membayar bunga utang untuk hari ini. Pak Muje juga memberitahu, sabar ya nak, kamu juga harus ngerti aku ini sudah berusaha sekuat tenaga. Beberapa hari kemudian, Bo heran paman Muje tak pernah jualan lagi. Akhirnya Bo nyamperin ke rumahnya, ternyata beliau sedang sakit. Kasihan Pak Muje, seorang diri terlantar, istrinya sudah lama mendahului, lalu putrinya yang katanya sudah sarjana itu entah sibuk apaan sekarang. Dan karena kondisinya sangat memprihatinkan, Bo pun terpaksa membawa beliau ke rumah sakit. Meski tak pakai BPJS, namun yang terpenting sekarang ialah kesembuhan Pak Muje. Nah, tak lama kemudian datang seorang gadis. Cantik sekali gadis itu sampai-sampai mengacaukan fokus Bo. Dalam pandangan pertama ini jelas sekali Bo dibuat bergetar. Yakin 100% pasti itu karena aura dan kecantikan si gadis. Siapa sangka gadis ini adalah putri paman Muje, Im namanya. Ia baru dapat izin dari bosnya setelah mendengar kabar babenya masuk RS. Im ini bekerja sebagai pegawai bank. Nah, setelah melihat kondisi ayahnya dan tanda tangan sebagai wali, Im pun langsung cabut ke tempat kerja. Di samping ia juga baru tahu jika pria yang membawa ayahnya ke sini tuh debt kolektornya. Bo yang semakin dihantam rasa penasaran, ia mulai menyelidiki Im. Bo mulai mengikutinya ke tempat kerja. Im sendiri menyadari itu, tentu mulai risih karena ia pasti akan ditagih, belum lagi biaya rumah sakit ayahnya, ya kan? Dan untuk sekarang ini sehabis kerja, Im tak langsung pulang ke kontrakan. Ia harus ke rumah sakit mengurus ayahnya dulu. Berat sih ada di posisi Im, harus menanggung bunga utang keluarga, belum lagi biaya rumah sakit, uang kontrakan, mana gaji pas-pasan lagi. Mungkin tekanan-tekanan itulah yang membuat Im jadi gadis introvert dan mudah tersinggung. Mandrasa Bo ya seenak jidat memperlakukan Im, mentang-mentang ada ikatan utang. Dari sini pula lah Bo semakin merasa tertantang. Ia menyadari jika si Im itu bukanlah gadis gampangan. Sambil merasa risih, Im terlihat sudah balik ke kontrakannya istirahat sebab pagi-pagi harus kembali kerja lagi. Sampai tak lama, ia heran ada nomor baru yang menelpon. Tahu-tahu itu si Bo, entah dari mana ia mendapatkan nomor handphone Im.
Wait, perhatikan gerak-gerik bos sekarang ya benar-benar semakin buat penasaran oleh Im. Hari ini juga Bo mulai nekat masuk ke tempat kerja Im nagih. รายการอะไรคะ อยากได้เงินมากกว่า ช่วงบริการ11ค่ะ Seandainya Im tak menghubungi polisi, yakin dan percaya Bo akan terus ada di hadapannya, padahal orang-orang di belakang sana sedari tadi ngantri. Nah, atas kekacauan ini pula Im langsung diberi sanksi, ya diskor selama beberapa hari. Tambah stres lah si Im. Ya bingung kenapa cobaan ini tak ada akhir. Di saat umurnya yang terbilang masih muda, ia sudah harus menanggung beban seberat ini. Bahkan Im sempat kepikiran jual ginjal aja agar bisa menutupi semua utang-utangnya. Bo yang menyadari bagaimana sulitnya posisi si Im itu, kini mulai mencari cara agar sekiranya bisa meringankan beban Im. Besok Bo meminta Im ketemu guna untuk membahas solusi utang ayahnya. Im merasa mulai mendapat jalan keluar, ya akhirnya memenuhi ajakan Bo di sebuah pantai. Tanpa basa-basi Bo langsung memberitahu jobnya. Bo memperlihatkan Im secari kertas yang ia gambari semalam. Konsepnya ialah kontrak kencan berdasarkan jumlah kolom yang dibuat. Untuk kencan normal, kolom kuning akan terisi dan membayarkan bunga utang Im dalam sehari. Di kencan biru, Bo boleh memegang tangan Im dan itu untuk bunga 3 hari. Untuk kencan berciuman khusus kolom merah muda, dan untuk kencan yang terakhir itu sudah memasuki zona menggeliat di bawah bulu. เฮ้ยนี่คุณ Mungkin kalian kira Im menolak tawaran itu, ya kan? Tidak sama sekali, Im sudah tak punya pilihan lain. Namun tenang, sebab ini hanya sebatas kencan normal aja dari Im, dimana itu setidaknya bisa meringankan bunga utang ayahnya. Inilah kencan pertama mereka. Bo membawa Im ke tepian sambil menikmati daging panggangan di sana. Meski situasinya agak canggung, namun Im terpaksa harus melakukan ini daripada jual ginjal, ya kan Nar? Nah, meski ini hanya sebatas kencan normal aja, namun Bo tetap gentayangan sebab dengan ini ya bisa saja mencuri hati Im. Namun hari demi hari mereka telah jalan, tak sekalipun ada senyuman dari Im. Jelas sekali jika ia merasa terbebani dengan ini semua. Sebenarnya nih, jika kita lihat hati terdalam Im, dibalik sikap-sikap cueknya itu, ia juga seakan telah memiliki rasa penasaran dengan Bo. Apalagi jika ia sampai tahu bahwa uang yang dipakai Bo untuk bayar bunga utang ayahnya Im, yaitu gajinya sendiri dari Mbak Ros. Itulah mengapa saat ini Bo juga mulai minta upah tambahan ke Mbak Ros, apalagi memang ia sudah kerja selama 10 tahun dengan Mbak Ros. Namun apa kata Ros? Jika ingin minta uang tambah, maka tagihlah lebih banyak utang. Selama beberapa hari kencan ini, sebenarnya Bo lumayan menaburi warna bagi hidup Im. Bagaimana tidak, Bo selalu mengajaknya ke tempat-tempat yang tak pernah Im kunjungi sebelumnya. Asal kalian tahu juga, preman-preman begini tuh ternyata suara Bo sangat merdu dan harmonis. Im bahkan sampai menganga dinyanyiin begitu. Toh, alih-alih Im mulai menebar senyuman. Ada satu hal yang membuat Im semakin tersentuh ketika ya tak sengaja melihat Bo datang ke rumah sakit memandikan ayahnya. Jujur aja, sejauh ini perlahan mulai ada benih-benih yang tumbuh pada diri Im. Ya semakin menyadari jika si Bo ini ternyata cowok baik-baik, dari luarnya aja terlihat berantakan. Kini beberapa hari telah berlalu, Im tiba-tiba dikagetkan dengan pemberitaan pertikaian antara 2 geng rentenir. Mereka saling pukul, tendang, dan bergumul di pasir. Nah, setelah dicek baik-baik, ternyata memang Bo juga terlibat di sana. Dari sinilah Im mulai merasa resah melihat Bo yang terus-terusan hidup dalam kekerasan. Im mulai khawatir sebab itu bisa mengancam nyawa Bo sendiri, ya kan? Dari sini juga bisa kita pahami bahwa si Im ini sebenarnya sudah mulai menyukai Bo, namun dipendam-pendam aja. Nah, satu-satunya alasan agar tak terlalu tenggelam dalam hidup Bo, ia menghindar. Pada akhirnya Bo mulai merasa sakit, mulai merasa kehilangan atas menghindarnya Im.
Lalu di suatu malam Bo coba datang kembali ke kontrakan Im, siapa tahu aja sudah dibukakan pintu ya kan. Emang ternyata ya, namun Bo heran kenapa Im keluar sambil tertati-tati. Ternyata ini kabar buruk. เสียใจอะ พ่อตายแล้วนะ Im telah kehilangan orang satu-satunya yang ia miliki di dunia ini. Rumah sakit baru saja mengabari jika ayahnya telah tiada. Pedih sekali perasaan Im, namun ya mau bagaimana lagi. Namanya kematian ialah hal mutlak, cepat atau lambat pasti akan datang pada kita semua. Benar, banyak-banyak membenahi diri. Jika salah arah, kembalilah ke jalan yang benar. Im kini benar-benar telah hidup sebagai anak yatim piatu. Maaf ya Ner, lalu ketika mereka datang ke rumah ayahnya pun baru diketahui jika ternyata beliau sudah lama mendaftarkan dirinya ke anggota badan kremasi, include dengan biayanya. Ternyata ayah Im telah menyerahkan rumah dan lahannya ini sebagai pelunasan utang. Itu semua beliau lakukan sebab tak mau membebani Im setelah kepergiannya. Begitu selesai menenangkan Im, Bo pun lanjut membantunya mengangkut barang-barang ayahnya ke kontrakan, termasuk foto dan lain sebagainya. Bo yang paham jika saat ini Im pasti ingin sendiri. Im butuh istirahat. Bo pun pamit pulang dulu. Katanya kalau ada apa-apa hubungi aja. Tak diduga Im ternyata melarangnya pulang. Tajam sekali tatapan Im di sini sampai Bo mulai peka ketika Im perlahan menghampirinya. ชีวิตเราอะ เรื่องงานเหรอ ทุกอย่างอะ Di pagi yang cerah ini, Im coba mengajak Bo membuka lembaran baru. Intinya semua masa lalu yang buruk-buruk itu ditinggalkan semua. Kata Bo, baiklah. Bahkan ia juga memberitahu Im jika dirinya sudah mau berhenti kerja pada Mbak Ros. Ada satu cita-cita besar Im yang baru ia sampaikan juga ke Bo. Im pengen bangun usaha sendiri jual gorengan bermerek, melanjutkan usaha almarhum ayahnya. Kata Im kalau memang nanti ada dana maka inilah ruko yang pas untuk memulainya. Memang lokasinya cukup strategis juga di pusat keramaian. Nah, habis Bo mendengarkan semua keinginan-keinginan Im tersebut, ia pun mulai putar otak bagaimanapun caranya ia harus dapat uang sewa ruko tersebut. Langkah awal Bo coba datang kembali ke Mbak Ros meminta pinjaman. Bukannya dikasih, namun Bo malah kena semprot di sana. Bagaimana tidak? Ia berhenti seenak jidat lalu tiba-tiba datang minjam. Siapa yang tidak marah, ya kan Ner? Dan karena sudah tak ada pilihan lain, Bo pun terpaksa mengambil jalur perjudian. Bo nekat mempertaruhkan sisa uang tabungan Im di mana itu sama sekali tak diketahui oleh Im. Alih-alih semua uang itu ludes, Bo kalah main judi. Im di sana juga baru tahu jika sisa uang pinjaman itu habis ditarik. เดือนเลยเหรอคะ ไปหมดแล้วค่ะ Bo merasa tak terima. Ia tahu jika telah dicurangi. Ia pun ngamuk membabi buta di sana. Bahkan ia sampai nekat menikam lawannya. เงินผมมาอยู่ไหน ถึงกูกับบอดเลย เงินกูไปทำอะไรนี่ได้ไงพี่อะไรให้มึงเหรอ Mau bagaimana, semuanya sudah kacau. Memang niat Bo ini baik, ia rela melakukan semua itu demi Im. Tapi karena caranya yang salah, ia pun harus menanggung resiko. Bo dipenjara atas kasus pembunuhan. Kini bertahun-tahun kemudian Bo akhirnya telah bebas. Ia tak langsung mencari keluarganya, namun ia sepertinya mencari Im. Saat Bo datang ke tempat kerja Im, ternyata Im sudah 2 tahun berhenti kerja. Bahkan kabarnya ia terlilit banyak utang. Sekarang posisi Im juga tak diketahui di mana. Dari sinilah Bo semakin merasa terpukul sebab darinya lah hidup Im jadi hancur begitu. Dan karena Bo merasa semuanya harus dipertanggungjawabkan, ia pun mencoba datang ke tempat Mbak Ros. Tahu-tahu Mbak Ros sekarang jadi calon pejabat. Ia mulai terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai anggota DPR. ครับแม่ Wah, ternyata pihak yang menyurangi Bo saat main judi dahulu ialah pihak Mbak Ros sendiri. Itulah mengapa Bo saat ini merasa punya hak meminta kembali uang tersebut, namun malah diusir paksa oleh anak buah Ros. Esok malamnya Ner, Bo datang kembali meminta uang tersebut.
hanya saja dengan cara yang berbeda. Tidakคืน นี่ก็ต้องคืน ก็ตายด้วยกันได้แหละ Pada akhirnya Bo berhasil mendapatkan uang itu kembali, itu pun karena habis ngajak mati bareng. Nah sekarang ini yang harus diusahakan Bo yaitu menemukan Im dan mengembalikan uang tersebut. Namun sulitnya sebab nomor Im sudah tak bisa dihubungi lagi, entah kemana Im sekarang. Apakah barangkali Im sudah membuang dirinya? Apakah ia benar-benar sudah nyerah dengan kepahitan ini? Nyatanya benar, Im ditemukan mengakhiri hidupnya di sebuah pantai dengan meminum obat-obatan dosis tinggi. Sekarang ini Im telah dilarikan ke rumah sakit, semoga masih bisa tertolong. Besok paginya alhamdulillahnya Im ternyata masih sempat ditangani. Im sudah mulai menyadarkan diri. Di samping Bo juga telah datang sambil membawa uang tersebut. เข้ามาใกล้ออกไปได้แล้ว Setelah mengembalikan uang Im, Bo pun cabut dari rumah sakit. Tahu-tahu malah membuat semua orang kaget. Bo tiba-tiba jatuh terkapar. Setelah dilakukan pemeriksaan, siapa sangka penyakit Bo tak main-main. Bo mengalami cedera otak. Ini semua diakibatkan atas kebiasaan Bo yang hidup dalam kekerasan. Hingga yang ada pada Im sekarang hanyalah air mata demi air mata, apalagi dokter memberitahunya jika cedera otak tersebut bisa berakibat fatal bagi hidup Bo. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bo mulai menyadarkan diri. Sambil mengajak Im keluar dari rumah sakit, Bo berkata, "Tenang, semuanya akan baik-baik aja. Yang jelas semua uangmu sudah kita dapatkan kembali. Kita juga sudah dapat jalan membangun usaha gorengan tersebut." Haru Im mendengarnya. Beberapa hari kemudian, Im dan Bo akhirnya keluar dari rumah sakit. Nah, sesuai target mereka, Im dan Bo benar-benar telah menyewa ruko tersebut. Ini sudah dalam proses pembenahan. Semoga nantinya jualan mereka lancar jaya. Tapi ya, mau bagaimana, kondisi fisik Bo saat ini itu tak seperti yang dulu lagi. Sekarang ia mudah kelelahan. Tak diraukan, Bo malah terus membantu Im hingga akhirnya usaha mereka benar-benar mulai berdiri. Bahkan sekarang sudah mulai ramai pembeli. Apa yang telah mereka perjuangkan selama ini akhirnya telah di depan mata. Tak tersadar, kita ini ternyata telah berada di penghujung kisah. Bo ร้านชื่อว่าอะไรพ่อ Apalah daya, takdir telah berkata lain. Bo telah pergi meninggalkan Im. Bo sudah tak sakit lagi dan semoga ia pergi dengan tenang. Bagaimanapun hidup harus tetap berjalan, ya kan? Saya tahu kalian pasti kecewa dengan endingnya yang sad begini, namun mau bagaimana, itulah yang terbaik untuk Bo. ร้านคนเดียวคงเหนื่อยขอให้อิ่มรักตัวเองให้มากชีวิตคนเราต้องมีหวังชีวิตต่อไปให้นานที่สุดนะ Ya intinya doakan yang terbaik untuk Im. Semoga ia selalu dipenuhi semangat dan semoga jualannya makin laris manis. Begitupun dengan kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan semua urusannya. Kini telah usai. Hey, silsurku malbedi dimanapun kalian berada, tanah Jawa, Papua, Sabang sampai Merauke, Baru, Sidrap, Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Yang terpenting menurut kalian hal yang bisa kita petik dari kisah Im dan si Bo ini, ketik di bawah ya. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye. And every time I try to fly, I fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in
my dreams I see your face haunting me. Guess I need